Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan perkembangan kurikulum di Indonesia. Simak videonya ya. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok kami. Saya sendiri Putri Petronila. Saya Alvila Eva. Saya Valeria Natalia. Saya Delta Kelsi. Saya Octavia Dwi Aura. Selamat menonton. Baik, pertama adalah pendidikan pertama dari penjajahan Belanda. Pada awalnya pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda itu sendiri dan pegawai kolonial. Sistem pendidikan ini sangat terbatas dan diskriminatif. Hanya tersedia bagi kalangan Eropa dan sebagian elit pribumi. Elit pribumi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi di kalangan pribumi. Nah, sekolah pertama yang didirikan adalah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar seperti European School atau ELS dan Hollands Inland School atau HIES untuk anak-anak pribumi tertentu. Yang kedua adalah rencana pembelajaran. Pada tahun 1947, kurikulum 1947 atau yang dikenal sebagai rencana pembelajaran pada tahun 1947 merupakan kurikulum pertama yang disusun oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Mulai diterapkan secara resmi pada tahun 1950. Kurikulum ini disusun dengan tujuan politik utama untuk menghilangkan sistem pendidikan kolonial Belanda yang telah lama diterapkan selama masa penjajahan. Pada masa itu, istilah kurikulum sendiri belum populer, sehingga lebih dikenal sebagai rencana pembelajaran. Terus yang ketiga ada kurikulum tahun 1952. Kurikulum tahun 1952 ini yang dikenal juga sebagai Rencana Pelajar Terurai 1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tahun 1947. Kurikulum tahun 1952 lahir sebagai respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan nasional yang lebih sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Ciri utama kurikulum ini adalah pendekatan kontekstual, yaitu materi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar hasil pembelajaran lebih bermanfaat di dalam masyarakat. Nah, yang keempat itu adalah kurikulum 1964. Kurikulum 1964 itu adalah kurikulum yang digunakan di Indonesia pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Kurikulum ini dikenal dengan nama kurikulum pewancadahana karena berfokus utamanya adalah mengembangkan 5 aspek perkembangan anak. Pada masa itu, pemerintah ingin membangun generasi yang utuh. Bukan hanya pandai dalam akademik, pendidikan dipandang sebagai sarana pembentukan manusia yang kuat, terampil, bermoral, dan berkebudayaan. Lalu kurikulum yang kelima itu adalah kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang dibuat pemerintah Orde Baru untuk menggantikan rencana pendidikan 1964 dari Orde Lama. Tujuannya membentuk manusia Pancasila sejati yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, bermoral, dan beriman. Materi pelajaran dikelompokkan menjadi 3, pembinaan jiwa Pancasila, agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, olahraga, pengetahuan dasar, berhitung, IPA, seni dan kecakapan khusus kejuruan. Kurikulum ini bersifat teoritis dan menekankan pembentukan karakter Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Oke, selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1975. Kurikulum 1975 adalah kurikulum yang dikembangkan untuk menggantikan kurikulum 1968 dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas belajar. Kurikulum ini mengenalkan satuan pelajaran yang terperinci dan menggunakan pendekatan pembelajaran siswa aktif, yaitu CBSA. Mata pelajaran dikelompokkan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan disiplin ilmu dengan tujuan mendukung pembangunan nasional dan membentuk karakter bangsa. Kurikulum
subjek aktif dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang mengusung pendekatan cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, keterampilan, dan sikap, serta menambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran SMA menjadi program inti dan pilihan sesuai minat dan bakat siswa. Tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kepribadian, dan semangat kebangsaan agar siswa siap berkontribusi pada pembangunan bangsa. Kemudian kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 ini adalah kurikulum yang digunakan di Indonesia mulai dari tahun 1994 dan dikenal sebagai kurikulum yang sangat padat karena memuat banyak mata pelajaran dan materi. Kurikulum ini menekankan pentingnya penuntasan belajar sehingga setiap siswa harus mencapai nilai minimal tertentu sebelum dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Meskipun menerapkan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, dalam praktiknya banyak sekolah kesulitan menerapkannya secara efektif. Kurikulum tahun 1994 bersifat seragam secara nasional, sehingga seluruh sekolah mengikuti standar materi yang sama. Namun, kelemahan utamanya adalah beban belajar yang berlebihan dan kecenderungan pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan. Digantikan oleh kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK, pada tahun 2004. Kemudian itu kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Nah, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004 menekankan pencapaian kompetisi siswa secara individual dan klasikal sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. Kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar, keberagaman siswa, menggunakan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, serta sumber belajar yang variatif. KBK menggantikan pendekatan berbasis materi dengan pendekatan berbasis kompetensi, menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menyeluruh. Kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum KTSP tahun 2006 adalah kurikulum yang memberi kewenangan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dalam kurikulum ini, pemerintah hanya menerapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, sedangkan sekolah menyusun silabus perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP serta pengaturan jam pelajaran secara lebih fleksibel. KTSP menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengembangan kompetensi, serta penilaian yang lebih menyeluruh, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Meskipun memberikan kebebasan, banyak sekolah mengalami kesulitan dalam penyusunan kurikulum karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan guru. KTSP kemudian digantikan secara bertahap oleh kurikulum 2013. Lalu kemudian ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum nasional yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013, menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang sebelumnya digunakan. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum 2013 merupakan sistem pendidikan yang berbasis kompetensi, di mana siswa tidak hanya belajar untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja.
Kemudian yang terakhir adalah kurikulum Merdeka tahun 2022. Kurikulum Merdeka tahun 2022 ini sendiri ialah kurikulum yang menekankan penyederhanaan konten dan fokus pada materi esensial agar pembelajaran menjadi lebih mendalam. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan materi serta metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan konteks lokal. Metode pembelajarannya berbasis proyek dan kolaboratif dan aplikatif serta integratif lintas mata pembelajaran. Selain itu, kurikulum ini juga mengutamakan pengembangan karakter dan soft skills melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan dengan kecakapan hidup yang relevan dan bermakna.